Saya yakin menjelang tahun 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Bang, Densus itu menangkap tidak mungkin tanpa alat bukti yang cukup. Memang terjadi penyimpangan. Yang menyimpangkan ini bukan Densus, yang menyimpangkan ini adalah kelompok namanya Mia. Densus 88 anti teror Polri menembak seorang terduga teroris di Sukoharjo, Jawa Tengah. Terduga teroris tersebut diketahui merupakan seorang dokter. Terduga teroris ini meninggal dunia seusai ditembak aparat karena berusaha untuk melawan kala diamankan. Mungkin orang melihat bahwa Densus ini cuma sekedar menembak orang, menangkap orang dan membawa ke penjara. Tapi ada hal yang mungkin tidak pernah terungkap. Saya bukan hadir di sini untuk mengpublikasikan atau istilahnya saya tidak mau dikatakan ria dalam hal ini ya, karena banyak hal yang sudah kita buat. Tapi opini yang berkembang saat ini memaksa saya sebagai pejabat tertinggi di Densus 88 yang harus bisa membuka kepada publik apa yang sedang kita kerjakan. Mohon maaf, begini, dulu. Jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap saya ngomong. Kita saya tetap sudah diberi ngomong. Saya sudah diberi waktu untuk ngomong. Bapak-bapak, ini saya bicara. Terlalu banyak kesalahan yang Anda buat. Kita berhenti dialognya. Bang Novel ditahan dulu. Apa yang sudah kita laksanakan itu tidak sekedar menangkap, tapi merubah mindset. Karena tadi saya jelaskan kepada Bang Akbar tadi bahwa deradikalisasi itu diawali dengan penangkapan. Seharusnya Densus harusnya fokus. Kalau Densus kagak becus ya udah bubarin gitu. Anda teriak-teriak membela teroris minta Densus dibubarkan dengan framing yang kayak tadi. Sebentar, itu ini pembelaan terhadap aksi terorisme. Kalau tudingan Densus terlalu Islamofobia, saya tidak punya satu analisa apakah beliau mengatakan itu Densus terlalu Islamofobia. Bagi saya sih itu penilaian beliau. Buat kami ya kerja aja. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Dan bisa-bisa saya juga kena. Kalaupun Densus kemudian memerangi, bukan berarti Densus memerangi Islam. Kasus-kasus terjadi itu terjadi. Tolong data baru terangkan. jalan kan, makanya kita buka data aja satu persatu. Secara empirik. Iya. Kita berbicara soal Densus. Ini masalah Densus. Kalau situasi overmacht tidak memungkinkan itu, lalu pasang badan. Anda tidak tahu bahwa ada 52 personil Densus sampai saat ini yang tewas ketika melaksanakan tugas. Kami tidak terganggu, kami merasa bersyukur dan berterima kasih ada koreksi dari publik terhadap kami, dan bagi kami itu boleh-boleh aja karena itu demokrasi memberikan ruang buat itu. Yang membuat masalah tapi yang kena seluruh umat Islam. Karena mereka membawa-bawa nama Islam. Kan sebetulnya Densus nggak pernah bilang Islam, tapi nama organisasinya jaringan jamaah itu adalah orang-orang yang sedang menunggangi Islam demi kepentingan saya nggak tahu apa. Ini jelas harus kita bedakan antara Islam dengan oknum Islam yang menunggangi Islam sebagai alat untuk menaklukkan orang lain. Bagi kami koreksi itu silakan kita membuka diri untuk dicek, dan ada Kompolnas juga ya. Ada Kompolnas juga ya. Ada DPR, ada media, ada Komnas HAM, tidak ada masalah. Silakan dicek. Pelaksana tugas Wakil Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212, Novel Bamukmin, menyebut Densus 88 saat ini sudah menjadi pembantai umat muslim. Dia berujar begitu karena berkaca dengan penangkapan teroris yang dilakukan oleh pasukan anti-teror Polri selama ini. Saat ini Densus 88 sudah lepas kontrol dan diduga menjadi mesin pembantai bagi umat Islam, kata Novel pada Kamis 17 Maret 2022. Novel menilai Densus 88 hanya berani menindak tegas kelompok teroris bernuansa Islam saja. Novel mengeluarkan pernyataan kerasnya terkait Densus 88 anti teror. Adapun hal tersebut berkaitan dengan Densus 88 yang menembak mati Dr. Sunardi karena disebut telah melakukan tindakan terorisme. Menurut Novel Bamukmin, hasil kerja Densus 88 terkesan dipaksakan sehingga ia pun mendesak agar dibubarkan saja. Hasil kerja Densus 88 dipaksakan, sudah saatnya untuk dibubarkan, tegas Novel, dikutip Terkini ID dari JPNN pada Sabtu 12 Maret 2022.
Novel lantas menyinggung pernyataan dari anggota DPR Fadlizon soal dugaan Densus 88 yang katanya sengaja merawat teroris karena anggaran dari negara cukup besar. Untuk itu, Novel menyuarakan pembubaran terhadap detesemen berlambangkan burung hantu tersebut. Pendapat saya ini, bubarkan Densus 88, merujuk kepada seruan MUI, Muhammadiyah, ketika itu, serta sebagian besar ulama. Sebagai informasi, Polri mengklaim Dr. Sunardi terlibat jaringan teroris Jemaah Islamiyah dan aktif menghimpun dana untuk aksi terorisme. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan telah menjelaskan bahwa penembakan terhadap Dr. Sunardi dilakukan karena melawan saat akan ditangkap. Tak hanya itu, Dr. Sunardi juga diinformasikan sampai menabrak 2 mobil petugas hingga kendaraan masyarakat. Menanggapi hal itu, Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menegaskan Islam sama sekali tidak identik dengan terorisme. Hari-hari ini, negara betul-betul dihakimi oleh kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman bahwa terorisme itu identik dengan Islam. Terorisme itu tidak ada agamanya. Tidak ada agama yang menganjurkan terorisme dan ekstremisme, apalagi Islam. Mereka yang melakukan pembelaan terhadap teroris adalah orang yang masih menganggap terorisme adalah bagian dari Islam, ujar Islah Bahrawi seperti dikutip FIN dari channel YouTube GMNU TV pada Rabu 16 Maret 2022. Dia mencontohkan ketika ada penangkapan di MUI misalnya, Islah Bahrawi menyebut orang-orang yang mengaku sebagai ulama selalu bereaksi lebih dahulu. Ini kan aneh, terorisme ini jangan diidentikan dengan Islam, tapi kalian yang ngomong duluan. Kalau begitu, dengan sendirinya mereka mengakui bahwa terorisme ini bagian dari Islam. Ini kan logika-logika dasar gitu loh, imbuhnya. Menurutnya, jika Densus 88 menangkap orang yang memang menginfiltrasi MUI, yang diringkus bukan bagian dari MUI, karena memang Densus sudah punya alat bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan aktif dalam gerakan jaringan teror di Indonesia, tegasnya. Jaringan tersebut bergerak di bawah permukaan dengan sangat aktif. Mereka melakukan rekrutmen, funding, pendidikan, persiapan-persiapan revolusi, dan sebagainya. Mungkin orang awam melihatnya di atas permukaan biasa-biasa saja. Saya mengamati betul bahwa mereka di bawah permukaan memang selalu bergerak, katanya. Dia meminta masyarakat Indonesia waspada dan tidak mudah terhasut, sebab apabila ada orang digiring ke arah kebencian dan caci maki, maka tinggal selangkah lagi akan berkenalan dengan ekstremisme. Islam tidak boleh terlalu asyik berpolitik dan melakukan guliran-guliran ayat untuk mempertegas penguasaan populasi elektoral. Ini yang harus dihindari. Kita cukup saja memegang teguh konsep watosiyah atau tidak ekstrim kanan maupun kiri dalam bernegara. Selain itu, pegang teguh toleransi dalam beragama, urai Islah Bahrawi. Dia menyebut khilafah yang selalu diusung Hizbut Tahrir dibiayai oleh orang-orang barat. Tujuannya supaya umat Islam betul-betul mabuk dan terhipnotis kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi, sehingga orang Islam lupa terhadap leluhurnya yang lebih mementingkan Islam pengetahuannya, tukasnya. Seluruh jaringan terorisme di dunia, lanjut Islah Bahrawi, tujuannya adalah politik, yakni menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Namanya Islam banget, tapi sebenarnya tujuannya membangkitkan revolusi untuk menguasai negara ini, pungkasnya.